Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas 11 ini di mapel yang baru untuk kalian, yaitu penataan produk atau yang biasa kita kenal dengan istilah display. Sebelum langkah ke selanjutnya, kita harus tahu dulu apa sih itu penataan produk, apa itu yang dimaksud dengan display. Mungkin kamu sering lihat display di toko-toko atau mungkin juga di modelan Alfamart atau Indomart, Ramayana dan sebagainya. Itu cara mendisplaynya yang disebut dengan visual merchandising itu bagaimana. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, kita harus paham dulu apa pengertian dari penataan produk. Penataan produk atau display atau istilahnya ada visual merchandising atau merchandising presentation diartikan adalah penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan untuk menarik minat konsumen, memudahkan konsumen untuk melihat dan memilih barang yang pada akhirnya membeli produk atau barang yang ditawarkan. Jadi pertama kita melihat dulu karena penataannya bagus, karena penataan displaynya cantik, sehingga kita akan tertarik. Karena sudah tertarik, maka kita akan ada minat untuk membeli. Display menurut Nadiman adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapihan dan keindahan, agar terkesan menarik dan menggairahkan konsumen untuk melihat, mendorong dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Tujuan dari penataan produk atau display ini, 1. Desire dan action customer. Ya, desire dan action customer. Jadi dalam penataan produk memang yang dipakai istilah-istilah seperti ini. Kamu harus hafal, kamu harus paham apa saja yang maksud dengan istilah-istilah ini. Satu persatu akan kami jelaskan, yaitu yang pertama desire dan action customer adalah suatu kegiatan untuk menimbulkan keinginan membeli barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut setelah masuk ke toko, kemudian melakukan pembelian. Yang kedua, attention dan interest customer, yaitu untuk menarik perhatian para pembeli yang dilakukan dengan cara menggunakan warna-warna, lampu-lampu, dan sebagainya. Jadi, dalam penataan produk itu, penggunaan lampu-lampu, penggunaan warna, atau juga cara menyusun, menata barang supaya cantik, supaya kelihatan bagus, itulah yang namanya tujuan dari penataan produk atau display. Macam-macam dari penataan produk atau display adalah 1. Interior display. Artinya adalah memajang barang-barang, gambar-gambar, kartu-kartu harga dan poster di dalam toko. Interior berarti di dalam. Misalkan contohnya adalah open display, closet display, dan architectural display. Yang kedua, exterior display, yaitu penataan yang dilaksanakan dengan memajangkan barang-barang di luar toko, misalnya pada pasar malam. Fungsi exterior display di sini adalah untuk memperkenalkan produk secara cepat, membantu produsen menyalurkan barang-barangnya dengan cepat dan ekonomis, membantu mengkoordinasikan advertising dan merchandising, menyebabkan adanya kontinuitas skema dan tema warna dari pembungkus, membantu hubungan yang baik dengan masyarakat, misalkan pada hari raya, ulang tahun, dan sebagainya, atau bisa juga pada acara tahun baru. Jadi di sini apa temanya? Kalau misalkan kita akan mendisplay pada hari raya Idul Fitri, berarti kita punya tema adalah menyambut hari raya Idul Fitri. Begitu juga dengan tahun baru atau mungkin pada saat pembelajaran di tahun pertama sekolah. Itu pendisplayannya harus kita punya tema seperti itu. Apa sekarang yang sedang dipakai? Tema apa? Karena inilah yang akan menarik kalian untuk berusaha mendisplaynya dan berusaha menarik minat untuk pembeli. Yang ketiga ada Windows display, di mana Windows display ini adalah memajang barang-barang, gambar-gambar, harga, simbol, dan sebagainya di bagian depan toko yang disebut dengan etalase.
Jadi sebelum barang-barang itu bisa dilihat indah, kita harus siapkan dulu estalasenya, bagaimana cara memajangnya, bagian-bagian mana yang taruh di depan, bagian mana yang taruh di belakang. Jangan di saat penataan dalam estalase, bedak kamu campur dengan teh, atau sebaliknya, gula kamu campur dengan kosmetik. Ya. Tujuan dari window display ini adalah untuk menarik perhatian konsumen yang lewat, yang menyatakan kualitas yang baik atau harga yang murah sebagai ciri yang khas dari toko tersebut. Memancing perhatian terhadap barang-barang istimewa yang akan dijual di toko untuk menimbulkan impulse buying agar dapat menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. Impulse buying yaitu ketertarikan untuk membeli. Hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam display ini? Antara lain satu, store design dan decoration, yaitu tanda-tanda yang berupa simbol-simbol, lambang-lambang, poster-poster, gambar-gambar, bendera-bendera, dan semboyan-semboyan. Store design biasa digunakan pada acara khusus, misalnya hari raya, hari Natal, dan tahun baru. Yang kedua adalah dealer display, yaitu penataan yang dilaksanakan dengan cara wall seller yang terdiri atas simbol-simbol dan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan produk. Jadi misalkan dalam pembelian kita suka melihat tuh cara menggunakan produk itu bagaimana, cara memasangnya bagaimana. Itulah yang disebut dengan wall seller. Yang keempat adalah solari display, yaitu menempatkan barang dagangan dalam department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Misalnya pakaian yang digunakan oleh boneka model atau manekin. Menggunakan open interior display maupun closet interior display. Barang-barang itu perlu disusun sedemikian rupa agar para konsumen atau para pelanggan dapat tertarik dan berniat untuk membelinya. Jadi kalau kita masuk ke dalam toko, kita biasanya melihat ada manekin atau yang disebut manekin itu adalah boneka model yang dipakaikan baju yang sesuai dengan temanya. Kalau temanya tema Idul Fitri, berarti dia dipakaikan dengan yang berhubungan dengan baju pakaian muslim. Oke, mungkin itu saja uraian. Nah, untuk hari ini kita ketemu lagi minggu depan. Selamat menjalankan tugas-tugas dan aktivitas lainnya. Dan jangan lupa, ini ada sedikit tugas dari Umi, yaitu satu, carilah pengertian dari penataan produk visual merchandising dan merchandising development dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, majalah, ataupun internet. Dan hasilnya kamu catat secara tertulis dalam Google Classroom. Oke, Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.